kalau untuk koperasi itu sendiri sebenarnya sebuah badan hukum yang dimana di situ dia menaungi sebuah institusi atau kegiatan tertentu yang memang awal didirikannya itu untuk suatu keperluan. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, koperasi itu sebenarnya nggak hanya menentu di koperasi simpan pinjam saja. Iya, betul banget, Banyak Mas. jenisnya, ada koperasi ya terutama yang paling terkenal jelas koperasi simpan pinjam, Iya, ada juga betul. koperasi konsumen, ada juga koperasi produsen dan juga banyak lagi koperasi-koperasi yang lain jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Binkop, Bincang-Bincang Kopma. Bersama saya Tegar Firdawan sebagai moderator dan rekan saya Farina Anggun di sini, yang dimana kami berdua akan memandu Binkop kali ini. ya betul, pastinya akan banyak insight menarik yang bisa kita gali bersama narasumber yang hebat banget. Nah, Binkop ini juga akan menjadi ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, pengalaman, serta seputar dunia koperasi di kalangan mahasiswa sendiri. Betul banget. Baik, teman-teman semuanya, nggak usah tunggu lama-lama lagi. Yuk, kita langsung aja ke intinya di podcast perdana ini. Betul. Kali ini ada spesial bintang tamu yang kami hadirkan spesial untuk kalian semuanya. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa ya? Langsung Tanpa aja. nunggu lama, Betul. kita hadirkan narasumber yang hebat-hebat ini nih. Oke, selamat siang Mas Mbak. Halo, siang. Siang. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu bisa perkenalan dulu nih Mas Iya, Mbak betul. ke teman-teman sekalian ya. Ya, mungkin dari Masnya dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratno. Di sini saya perwakilan Ketua Umum Kopma Instiper angkatan 2019, dan saya lulus tahun 2023 kemarin. Kemudian dulu dari jurusan aneka tanaman. Mungkin di sini saya juga dibersamai oleh teman saya. Di sini tentunya ada mbaknya yang cantik, Nan Anggun di sini. Cantik banget sih Ya, ini. silakan mungkin. Oh ya, Irma. untuk saya sendiri perkenalkan, saya Irma Lafatul Amanah. Di sini saya juga sebagai perwakilan Ketua Umum 2023-2024. Saya sendiri mahasiswa angkatan 2021 dan baru saja bukan wisuda. Oh, fresh Fresh graduate graduate. ya, Iya, fresh Iya, graduate. wis. Ini kayaknya masih fresh banget untuk Masih Iya. hangat ya. Masih anget itu. Baru Masih- bulan kemarin. Oh iya, bulan kemarin. Iya. fresh graduate. Kebetulan saya sendiri dari Fakultas Ekonomi Sosial Pertanian dari jurusan Sarjana Pembangunan Agribisnis. Oke. Kita nih Gar, Heeh. ketemu sama dua ketum yang hebat di banget. Koperasi Mahasiswa Instiper. Betul banget. Dari sini tadi ada perjalanan yang sulit kah untuk masuk ke sini podcast ini Mbak? Ada rintangan-rintangannya kah ke sini? Apa berbenturan dengan kerjaan? Iya. Mungkin berbenturan dengan kayak aktivitas sehari-hari mungkin yang untuk fresh graduate dan Mas setahu saya Mas sudah kerja kan? Bisa diceritain itu Mas kayak Ya, mungkin tadi memang kalau saya baru saja pulang kerja, terus ya karena memang undangannya di sini tadi juga mepet ya. Tadi saya itu berangkat dari Klaten, ya mungkin sekitar perjalanan kurang lebih 1 jaman, lebih sedikit mungkin. Kendalanya ya macet aja sih di jalan, panas terutama. Aduh, Hanya emang- itu saja emang sih. belakangan ini tuh kayak Jogja lagi panas banget. ya. Panas banget itu. Cuacanya panas emang Iya. akhir-akhir ini. Habis itu kalau sore kan kadang-kadang hujan, mendung, nggak karuan, Iya, sampai betul. jemuran saya di Iya. rumah ini. Heeh. Aduh, nggak tahu lagi nih udah basah kering lagi, basah kering lagi, basah Iya. kering lagi. Kalau Mbak Irma gimana aktivitasnya sekarang? Ya, seperti yang diketahui karena masih fresh graduate, Fresh jadi ya graduate, iya, masih nyari-nyari lah ya. Iya. Apa Masih mencoba. sering diajak nongkrong Mbak malam? Aduh, sama siapa ya? Aduh. Kayaknya ini perlu cari ya. Karena kayaknya belum ada. Oh. Oke, Tegar, Gimana? ada yang mau dibicarakan dengan Mas? Mungkin ini sih aku belum nanya kabar gitu kan. Iya, iya, Ya, iya, gimana iya. ini kabar dari Mbak Irma sama Mas Ratno?
Alhamdulillah Baik ya. baik. Ya, Sehat. selalu sehat. Sehat Semoga ya. lah kita Ya. dilancarin Iya. dengan Iya, Ya, amin. amin. Ya, oke. Jadi kita gimana ini, mau langsung tanya dulu atau gimana ini, Gun? Enaknya. Mungkin kita langsung tanya-tanya Langsung tanya aja. dulu ya. Oke. Pertama dari siapa dulu nih? Enaknya. Mbak apa Mas dulu? Mas. Bebas sih Oh, lah. bebas Iya. dulu ya. Bebas dulu ya. Kita mengalir topik, aja. ya, karena topik kali ini kita tentang sejarah betul. Kopma Instiper yang dimana kita dibintangi langsung dengan Betul dua banget. ketum Kopma Betul terdahulu banget, Wak. ini. Iya. Aku merasa agak ngeri-ngeri seduh juga di sini. Oke, kita langsung aja untuk ngobrol ke topik pembicaraannya ya. Betul. Nah, teman-teman pasti penasaran sekali kan dengan apa itu Kopma. Kopma. Kopma itu kepanjangan dari Kopma Mahasiswa, Koperasi Koperasi Mahasiswa Mahasiswa. ya. Koperasi Mahasiswa yang dimana kalian pasti mungkin lebih tahunya tentang kayak koperasi simpan pinjam, Betul. pasti mungkin lebih banyak tahu tentang koperasi simpan pinjam aja. Betul Sedangkan untuk koperasi itu banyak jenisnya ya Mbak, Iya, betul ya? betul. Mungkin sekali. bisa dibicarakan Mas kayak apa itu Kopma sendiri, tentang koperasinya sendiri Iya. gimana? Ya mungkin kalau untuk koperasi itu sendiri sebenarnya sebuah badan hukum yang dimana di situ dia menaungi sebuah institusi atau kegiatan tertentu yang memang awal didirikannya itu untuk suatu keperluan. Nah seperti yang kita bicarakan tadi, koperasi itu sebenarnya nggak hanya menentu di koperasi simpan pinjam saja. Iya, betul banget, Banyak Mas. jenisnya, ada koperasi ya terutama yang paling terkenal jelas koperasi simpan pinjam, Iya, ada betul. juga koperasi konsumen, ada Betul. juga koperasi produsen dan juga banyak lagi koperasi-koperasi yang lain jenisnya. Nah kemudian kalau untuk koperasi mahasiswa Instiper itu sendiri, kita dari sejak awal berdiri kita adalah koperasi produsen. Koperasi produsen. Maaf, Konsumen. kita adalah koperasi konsumen. Oh, koperasi konsumen ya Mas ya? Iya, kita masih koperasi konsumen. Jadi kita koperasi yang basisnya itu ya kita menjual barang namun bukan barang pribadi. Kita belum bisa memproduksi barang sendiri. Kita masih ya istilahnya mencari barang dari distributor dan kita menjual produk-produk itu secara umum. Karena di tahun ini pun sampai tahun ini kita sepertinya juga belum kembali memiliki usaha pribadi. Usaha-usaha kita pun dibilang ya masih usaha sampingan. Usaha sampingan. Kita Iya. sebagai kayak pihak keduanya lah Mas Iya, ya, untuk kita yang berjalan sebagai pihak ke kedua. konsumennya Ke ya konsumen. Iya, mungkin. betul Skalanya sekali. kan juga lingkupnya mahasiswa-mahasiswa Iya, aja ya, ha. mungkin. Kalau Mbak Irmanya sendiri mengenai yang Mbak Irma tahu sendiri Mengenai koperasi mahasiswa itu gimana Mbak? gimana? Kalau menurut aku sendiri koperasi mahasiswa ya sama dengan yang dibilang sama Mas Ratna tadi ya, memang suatu badan usaha yang dibentuk emang untuk kita menuju sesuatu atau mencapai sesuatu. Dengan ya kita tahu kalau koperasi kita berasaskan kekeluargaan. Iya, Jadi betul banget itu sih. di dalam Kopma sendiri itu memang hubungannya itu erat banget gitu. Dibandingkan dengan mungkin badan usaha lainnya gitu. Jadi memang di Kopma sendiri itu menjunjung tinggi dengan nilai kekeluargaan itu. Jadi emang untuk teman-teman kalau misalkan memang ingin bergabung untuk ke sebuah badan usaha, mungkin salah satunya memang koperasi ini tuh sangat efektif gitu untuk teman-teman bergabung gitu. Dengan dibarengi dengan asas kekeluargaan tadi itu ya Mbak. Betul. Aku juga tahu sih karena koperasi juga itu kan memiliki visi misi mengenai tentang mensejahterakan anggotanya ya. Mungkin dari Mas Mbaknya bisa mendefinisikan mensejahterakan anggotanya itu yang seperti apa Mas Mbak? Mungkin seperti yang dibilang mensejahterakan anggota itu memang yang jelas hampir semua koperasi tujuannya adalah itu. Karena koperasi tanpa anggota pun itu bukan sebuah koperasi. Betul sekali. Iya, kekuasaan tertinggi sebuah koperasi itu tetap ada di tangan anggota gitu. Bahkan rapat tanpa persetujuan anggota pun kita juga tidak bisa dibilang rapat. Nah, jadi memang kedaulatan tertinggi sebuah koperasi itu ada di tangan anggota. Ketika sebuah koperasi itu tidak bisa mensejahterakan anggotanya, pasti juga keadaan di dalam koperasinya itu mungkin tidak akan terlalu baik-baik saja. Jadi sebagai mana mungkin gimana caranya ya sebuah koperasi itu tujuannya adalah untuk keberlangsungan anggotanya itu supaya nyaman ketika mereka berkegiatan di sebuah koperasi tersebut. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Mbak Irma?
Mungkin kalau untuk saya juga karena kita juga koperasi konsumen ya. Iya. Jadi kita di Kopma Insiper sendiri itu gimana cara kita mesejahterakan anggota kita ya dengan cara melalui usaha-usaha yang udah kita buat gitu. Seperti kita kan juga ada usaha kantin di mana kita mungkin juga sudah menyiapkan sistem poin ya untuk betul. anggota, dan itu merupakan salah satu apa ya namanya Langkah untuk mensejahterakan langkah mungkin. betul Ya. langkah untuk mensejahterakan, salah satunya tuh dari Kopma Insiper gitu. Kemudian juga ada usaha konveksi, usaha snack box, dan itu menurut saya sangat membantu mahasiswa ataupun anggota sendiri untuk Ya. kalangan mahasiswa. Kami sendiri kan juga kan anggota koperasi ya Mbak Mas. Dari saya pribadi saya merasa nyaman Mbak dengan adanya visi misi mensejahterakan anggota tersebut, dengan dimana dengan adanya koperasi ini menjadi wadah untuk saya sendiri untuk melatih soft skill saya mengenai tentang kayak apa sih usaha itu yang dibasis dengan koperasi itu yang seperti apa, terus ada kayak jenis koperasi itu yang bagaimana, dan saya bisa memilih tentang soft skill saya tuh akan dikembangkan ke depannya tuh di bagian apa saja. Kan koperasi juga kan ada bagian-bagiannya Ya, kan betul gitu. banget. Kalau Tegar ada yang kurang nyaman kah di Kopma, atau kayak ada struggle-nya kah apa gimana Mungkin kalau dari aku dulu ya. Iya. Kalau aku sih kayak nyaman-nyaman aja sih kalau misalnya di koperasi ya. Tapi mungkin baru awal kan, sebelumnya juga belum berkecimpung lah di Kopma ini. Jadi ya baru berproses belajar gitu sih. Oke, tapi mungkin aku mau ada pertanyaan nih dari Boleh, ke silakan. Mas sama Mbak. Jadi untuk koperasi di yang lingkup kampus Iya. itu apa bedanya sih sama koperasi yang di lingkup umum gitu di luar kampus? Itu kira-kira bedanya itu apa? Terutama yang membedakan koperasi di lingkup kampus atau koperasi mahasiswa itu sendiri adalah yang pertama badan hukum. Nah, badan hukum kita jelas mungkin ada di sini beberapa terutama di Jogja ya, Iya. beberapa koperasi mahasiswa yang di situ sudah berbadan hukum tertulis di dinas koperasi juga. Nah, tetapi badan hukum yang paling utama kalau untuk koperasi mahasiswa tentunya adalah kampus itu sendiri, karena kita juga di bawah naungan kampus, anggota dan pengurus kita pun juga adalah mahasiswa. Nah, kemudian yang paling kelihatan lagi itu adalah perputaran anggotanya itu pasti terjadi cepat karena hanya di lingkup mahasiswa. Ya, ibaratnya suatu anggota di koperasi mahasiswa itu mungkin maksimal kita hanya bisa, kalau memang secara normal ya mungkin dia tidak ada kendala di kampus. betul. Ya mungkin kalian tahu sendirilah kendala-kendala anak-anak perkuliahan gitu ya. Iya. Nah, itu mereka paling hanya bisa menjabat sebagai anggota ataupun pengurus ya 4 tahun. Nah, jadi beda dengan koperasi konvensional pada umumnya. Kita kan istilahnya ketika memang koperasi itu masih berdiri dan di situ kita juga masih aktif, ya seumur hidup kita masih bisa menjadi anggota dari sebuah koperasi di luaran sana. Kemudian untuk pengurus pun pergantiannya pun mungkin tidak akan seintens koperasi ya, mahasiswa, karena pastinya kepengurusan pun bisa saja bertahan bertahun-tahun, mungkin bahkan Lebih berpuluh-puluh lama ya, tahun. masih lebih lama dengan itu juga dari- lebih lama. Kalau kita di koperasi mahasiswa kan yang pasti terjadi 1 tahun sekali, jelas kita mungkin mengalami pergantian Pergantian. pengurus. Ya mungkin masih ada beberapa yang bertahan, tapi itu pun ya seperti tadi yang aku bilang mungkin ya hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Selebihnya ya pasti itu akan mengalami pergantian pengurus dan juga pergantian anggota. Jadi perputarannya itu kalau koperasi mahasiswa itu cepat. Lebih cepat. Nah, lebih cepat. Jadi ketika sebuah koperasi mahasiswa itu mungkin tidak bisa mengikuti alur dari tahun ke tahun, terutama yang jelas riskan itu adalah di suatu kepengurusan. Ya betul Karena banget, betul banget sih. kepengurusan itu kan setiap tahun itu kan bisa dibilang anggaplah ya 50-50 lah, 50-50 itu adalah orang baru. Mereka mungkin juga seperti Tegar tadi ya, Iya. kamu adalah orang baru yang mungkin belum pernah berkecimpung di dunia koperasi, Betul banget. kemudian terjun menjadi kepengurusan di sebuah koperasi. Ketika di situ tidak ada mungkin yang mengarahkan, di situ tidak ada yang memberikan sebuah gambaran bagaimana kita keadaan di koperasi, itu pasti
lambat laun ketika tidak bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di koperasi, pasti sebuah koperasi itu akan mengalami struggle ya mungkin ya. Nah jadi banyak hal yang mempengaruhi intinya antara perbedaan antara koperasi mahasiswa dan juga koperasi konvensional pada umumnya. Dan yang jelas mungkin sebuah usaha ataupun mungkin sebuah ya jasa yang kita pakai di sebuah koperasi pun ketika di koperasi mahasiswa itu juga terbatas pergerakannya, lingkupnya kecil, beda dengan koperasi konvensional itu sendiri. Ya mungkin dari aku seperti itu. Irma mungkin juga sama ya kayak Bang Ratno, karena yang kita ketahui memang paling mencolok perbedaannya itu di regenerasi gitu. Jadi memang di Kopma sendiri itu memang kita terbatas sekali dibandingkan dengan koperasi luar. Mungkin memang itu yang membuat perbedaan secara signifikan. Sepertinya Mbak Irma untuk kedepannya bakal jadi ibu-ibu koperasi yang benar koperasi sendiri ya. Bisa aja. Mungkin di masyarakat mungkin. Bisa jadi. Kita doain yang terbaik aja. Iya. Rezeki nggak ada yang tahu. Ya, betul. Betul, Pak. Mungkin awal mula Mas sama Mbak kenal dan mau masuk ke pengurusan di koperasi mahasiswa sendiri itu gimana sih? Apa yang bikin tertarik untuk waktu itu untuk terjun milih UKM Kopma nih? Dibanding dengan dibanding dengan UKM lain kan? Di Instiper sendiri kan kita banyak UKM banyak banget. Terus kenapa sih Mas sama Mbaknya tuh tertarik gitu masuk ke koperasi mahasiswa Instiper? Siapa dulu nih? Siapa dulu ya? Sweet dulu ya, sweet. Apa? Awal mulanya ya. gitu. Kalau aku sendiri ya dari bukan pengalaman sih, ketertarikan. Jadi dari lama saya memang tertarik dengan suatu usaha gitu, kewirausahaan. Dan juga saya sendiri kan ngambil jurusannya tuh ekonomi juga, ekonomi pertanian. Jadi memang agak balance lah. Dan memang ketertarikan untuk kewirausahaan itu emang sangat tinggi gitu. Dan ternyata dari semua UKM yang saya ketahui waktu saya baru masuk itu memang mungkin tidak hanya Kopma, tapi yang memang unggul dalam segi wirausaha itu emang di Kopma saja. Jadi ketertarikan saya untuk berkecimpung di dalamnya itu sangat tinggi begitu. Mungkin itu, dan juga salah satunya waktu mungkin baru maba kita ada butuh peralatan okabun ya. Betul banget sih. Dan di situ saya kemudian juga karena waktu itu COVID kebetulan mungkin nggak terlalu. Berarti zamannya Mbak Irma kalau boleh tahu angkatan berapa? Maksudnya tahun berapa? 2021. Oh, itu kan iya. baru itu mau ya. mulai. Baru mulai Iya, COVID sih itu. Itu kemarin gimana Mbak pas okabun COVID-nya itu gimana Mbak? Itu ada yang jualan kayaknya ya. Ada. Tetap ada yang jualan karena Ada waktu yang itu jualan. pada tahun itu sudah kita sudah bisa berkegiatan secara offline namun masih dibatasi. Iya. Kalau yang benar-benar mandek itu kan di tahun 2020. Itu berarti bener-bener kayak udah stuck di situ aja. Iya. Di rumah aja gitu. Mungkin Mbak Irma masuk ke Kopma dan langsung menjadi ketum ya? Belum. Ya ini agak panjang ya. Struggle gitu ya. Ini kemarin 2021 itu memang saya sempat mendaftarkan juga, udah masuk di Kopma, kemudian saya ikut kepanitiaan dan tertarik diajak temen lah untuk mencoba. Diajak teman, jurusan. di highlight ya teman-teman. Diajak teman. Jadi guys, kalau kalian mau nyari UKM itu harus ada temannya ya guys. Diajak teman. Sama kayak Mbak Irma, dan Mbak Irma diajak teman dan langsung jadi ketum. Belum. Oh iya, masih panjang struggle-nya. panjang. Itu mungkin saya kemarin itu masuk pengurusan itu jadi anggota, tapi karena ada satu hal jadi di tahun pertama saya di tahunnya Mas Ratno. Kebetulan Mas Ratno. Saya mengundurkan diri. Waduh. Mengundurkan diri karena ada satu hal. Sempat mengundurkan diri begitu. Kemudian Baru di tahun kedua masuk lagi. Iya betul, ke tahun kedua waktu di zamannya ketumnya Mas Haji. Nah, itu kemudian saya masuk lagi dan langsung di kepala bidang usaha. Berarti itu langsung Mbaknya kepengurusan terus langsung dijadikan kabid usaha. Betul, untuk tahun kedua. Untuk tahun kedua. Tahun pertama itu sebenarnya dia sudah terdaftar sebagai pengurus di angkatanku. Tapi karena waktu itu ada masalah. Ada problem sedikit, dan waktu itu memang karena terpaksa dia tidak bisa melanjutkan kepengurusan, akhirnya ya dengan sangat terpaksa sih waktu itu akhirnya di tahunku Mbak Irma ini aku coret dari kepengurusan.
Mungkin dan akhirnya masih mahasiswa baru juga ya. Iya. Kenal-kenal ya. Oke, gitu mungkin ya. Masih beradaptasi. Beradaptasi, juga. betul. Waktu betul. dulu mungkin di kepengurusanku itu hanya sebentar kok, mungkin hanya sekitar 2 bulan kayak gimana? ya tiga bulanan Iya, paling, hanya sampai sekitar 3 Okabun, bulanan sebelum Okabun. sampai Okabun bergulir. Setelah Okabun dia sudah aku coret dari kepengurusan. Iya. Nah kemudian baru di tahun keduanya setelah ketumnya itu berganti, Mas Aji, dia ditawari kembali untuk menjadi kepengurusan di Kopma, dan di tahun kedua ternyata masalahnya alhamdulillah sudah membaik, Clear ya, sudah clear sampai sekarang pun sudah clear. Akhirnya dia menyanggupi untuk menjadi pengurus kembali. Wah. Masih panjang Panjang. perjalanan Masih berarti ya. panjang Masih banyak kayak perjalanannya. struggle-strugglenya Iya. mungkin. Tidak dengan tiba-tiba jadi ketum ya. Selurus itu ada Ada lo Bang? Iya. Lanjut aja, lanjut aja. Mungkin gantian kali ya Mas Rati Ya kayaknya. mungkin kalau Mas Wah. Ratno sendiri kayak awal mulanya apa sih Mas, kayak kenapa pingin di Koperasi Mahasiswa Inti Persendiri dan apa yang bikin tertarik waktu itu? Iya. Oh, ya seperti yang dibilang Anggun ya, apa yang bikin tertarik ya? Iya, betul. Ya karena saya ditarik juga. Wah, Ya. guys, 2 kali dengan di bintang tamu sendiri mereka ditarik dan diajak teman. Sama-sama ya. Sama ditarik. Ya. Jadi dulu waktu awal-awal ketika aku masuk kuliah ya, Ya. dulu kan aku angkatan 2019. Bisa 2019. dibilang ya kita angkatan awal COVID. Covid. Nah, Oke, ya. Oke. Iya, kita kan nggak 2019 bakalan berarti ya. Betul. aku istilahnya kan juga nggak bakal tahu ya kalau ternyata dulu itu bakal ada COVID dan lain-lain itu. Ya. Jadi dulu awal mula aku masuk Kopma itu sebenarnya adalah karena sama seperti Mbak Yurma tadi, ajakan teman. Ajakan teman. Ya, ajakan teman. Jadi waktu itu dulu tuh masih agak bingung, masih memetakan kira-kira mau ikut organisasi ya. apa, UKM apa, karena di Instiper ini sendiri kan kita kan wajib ya mengikuti sebuah organisasi karena itu kan Betul. syarat kelulusan. Jadi Betul. ya mau nggak mau otomatis kita pasti Harus milih salah milih satu salah di satu. antara banyak kita UKM dipaksa ini. untuk memilih salah satu itu. Dan akhirnya waktu itu sebenarnya aku hampir sudah apa ya istilahnya, hampir bergabung dengan UKM lain. Ya istilahnya aku nggak oke, menyebut oke, juga UKM-nya apa, aku hampir Iya. bergabung dengan UKM UKM lain gitu gitu ya. Itu ada sensornya. UKM. Tapi di waktu-waktu akhir expo, kalau dulu kan ada expo UKM. Iya, Aku nggak tahu tahun betul, ini betul. udah berjalan apa belum. Tahun ini pun udah. Oh, udah Iya. berjalan. Yang Iya. pengenalan yang UKM Ya, UKM itu UKM kan Kalau iya. dulu ada di lapangan itu, lapangan sepak bola. Iya, Mas, Oh, iya. angkatan Nah, kami Kami pun kami udah. juga iya, Oh Mas. iya, ada. jadi kan per UKM itu dikasih stand dan di situ betul, kita ibaratnya ya mereka disuruh berlomba-lomba lah Iya, gimana milih lah. caranya. Milih lah. Nah, Milih kayak gimana UKM-nya yang mana nih yang bagus Nah. nih. Nah, dari setiap UKM sendiri kayak Punya sini ciri deh, khasnya sini masing-masing deh, juga gitu ya. mungkin ya. ada ciri khasnya Iya, masing-masing dan gimana caranya kita untuk membuat suatu mahasiswa baru itu tertarik untuk Tertarik bergabung untuk ke bergabung, UKM betul. kita. Dan aku dulu jujur aja memang karena ajakan teman. Ajakan Ya, teman. Baik, dulu baik, karena ajakan teman aku bergabung ke Kopma karena dulu satu kelasku pun dulu yang bergabung di Kopma itu ya hanya 2 orang. Oke. Aku dan temanku yang mengajak itu. Betul. Ya, jadi seandainya aku dulu nggak ikut ajakan teman ini, mungkin yang ikut Kopma di kelasku ya hanya 1 orang. Hanya temanku teman-teman itu aja. ya. Aku nggak tahu dulu kalau semisal aku nggak diajak sama dia. Betul. Tapi kalau satu jurusan Antan dulu ada lumayan banyak. Di, Nah, berawal dari diajak Ya. malah Iya. jadi ketum. Ketum. Ketum berapa Mas? Berapa tahun menjabat dari ketum Mas? kalau ketum hanya 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi ke bawah-bawahnya itu mungkin dari kepala bidang. Kepala dulu. bidangnya. Kebetulan saya tidak melewati kepala bidang. Oh iya, Iya. kepala bidang langsung ditaruh. Seperti yang aku Aduh. jelasin tadi ya. Awal aku dulu masuk Kopma itu dulu ramenya itu kita hanya 2 semester mungkin. Oh, di awal Iya, paling 2 Oh, semester. oke. Semester ketiga itu kita sudah mulai masa COVID. Oh. Dan itu tahun pertama aku menjadi pengurus. ya. Nah, dan di situ bisa dibilang ya sebenarnya struggle juga karena di situ aku nggak tahu Kopma itu sebenarnya kegiatannya seperti apa. Kopma itu apa sih sebenarnya koperasi itu dulu juga mungkin aku belum terlalu paham karena
hampir semua kegiatan kita waktu itu ya online. Kita kegiatan pun hanya melalui Zoom, meeting dan lain-lain. Bahkan mungkin aku dulu apa ya istilahnya di awal-awal keanggotaan itu belum terlalu akrab dengan anggota yang lain. Kadang aku pun sesama anggota Kopma pun mungkin belum tentu tahu karena emang kita dulu jarang ketemu, jarang berinteraksi secara langsung ya. Tapi berjalannya waktu akhirnya ya udah aku nikmatin aja gimana perjalananku di Kopma. Terus kemudian dulu yang membuat aku akhirnya tertarik itu adalah kita kan juga punya istilah kerjasama atau menjalin organisasi di luar kampus juga. Nah, di Kopma ini kan kita juga ada HKMI dan juga FKKMI. Betul. Nah, itu adalah organisasi koperasi yang berada di luar kampus, sebuah himpunan yang ada di Yogyakarta. Nah, dan dulu aku itu menjadi salah satu delegasi di HKMY. Oh, HKMY ya, skala Jogja ya Mas ya berarti ya. Ya, aku dulu bergabung Jogja, di skala koperasi Jogja, kemudian aku di situ bertemu dengan teman-teman koperasi dari universitas-universitas lain dan akhirnya aku istilahnya menjadi tertarik untuk belajar lebih lanjut di koperasi ini sendiri. Dan akhirnya itu yang membawa aku sampai akhir lah. Tapi kayaknya jadi ketua FKKMI atau HKMI ya Mas? Aku HKMI dulu. Wah, jadi udah ya Mas namanya. Iya. Guys, diajak teman guys. Ya guys. Diajak teman guys. Diajak teman. Ketua umum HKMI. Pertama berarti ketua umum HKMI udah Mas. Dulu kebetulan memang di tahunku aku menjabat 2 ketua langsung. Guys, diajak teman guys. 2 ketua umum sekaligus ya Mas ya berarti Mas. Iya, di tahun 2022 itu aku menjabat sebagai ketua umum Kopma Instipers sekaligus ketua umum HKMI. Nah Mas, itu kan iya. Kita apa dulu nggak sih? Tapi aku ada pertanyaan nih. Jadi kalau misalkan ini yang jadi ketua cuma satu ketua di organisasi itu kan kadang keteteran atau apa? Betul. Nah, ini 2 itu gimana cara membagi waktunya? Iya, gitu? kita enjoy aja sih. Enjoy. Iya, jalanin aja. Ketika memang suatu kegiatan itu kita laksanakan dengan mungkin suatu hati yang gembira, senang gitu. Ya udah mengalir aja gitu. Memang udah itu jatahnya ya udah jalanin aja. Iya sih. Berarti itu juga di waktu Covid juga ya Mas ya? Kalau waktu itu aku udah waktu terpilih udah offline. Udah offline. Iya, kalau awal kepengurusanku dulu masuk Kopma itu masih Covid. Tetapi ketika dulu menjabat sebagai ketua umum Kopma Instipers sekaligus ketua umum HKMY itu sudah masuk periode offline. Itu berarti sama-sama bareng gitu ya Mas ya kerjanya Pak? Iya, bareng. Skalanya koperasi kampus dan dengan Jogja. Ya. Itu pasti bebannya Iya betul. Kanan kiri ya. Dinikmati aja. Mas Rata di mana Mas Rata? Mas Rata di mana? Masih kayak gitu. Tapi aku juga ada ini sih mau nanya yang pasca Covid. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya ini kalau misalkan pas Covid itu kan organisasi kan pasti vakum ya. Iya vakum dulu ya. Nah itu di organisasi khususnya di Kopma itu untuk program kerjanya itu gimana? Berjalan atau tidak gitu? Ya bisa dibilang sebenarnya dulu kalau memang ketika kita pasca COVID-19 ya itu hampir semua kegiatan bisa dibilang mandek sih. Bahkan dulu pun usaha-usaha di Kopma semuanya mandek dan kita benar-benar dulu memulai dari ya istilahnya benar-benar memulai dari nol. Untuk membangkitkan kembali usaha-usaha yang dulu pernah berjaya di koperasi. Dan akhirnya ya mungkin lambat laun dari tahun ke tahun mungkin sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Mungkin ya tentunya mungkin sekarang di kepengurusan kalian ya semoga saja Kopma sudah mulai bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin ada sesuatu usaha-usaha baru yang akan kalian munculkan, suatu program-program baru yang akan mungkin bisa kalian kembangkan. Itu mungkin bisa jadi solusi yang kedepannya akan membuat Kopma Instipers lebih berkembang lagi. Aku mau nanya sih Mas, apa mungkin karena Covid, aku sempat dengar sih sebenarnya
Kopma itu sempat vakum kan Mas? Oke, Apa sebenarnya karena COVID kah atau Atau karena karena ada hal hal lain, lain iya. gitu? Oke. Soalnya kami ke kepengurusan baru tuh sempat nanya kayak pernah nggak sih kalau misalkan koperasi mahasiswa ini kayak vakum apa bener-bener kayak udah cukup sampai sini terus kayak udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah kayak udah stop UKM-nya, organisasinya, Iya. terus apa kan malah jadi dapat mungkin kita bisa bagi-bagi ini ya Bagi informasi mungkin Oh, bisa. iya. Oke. Ke- Mungkin kalau mengenai kevakuman tadi ya, ya memang benar Kopma Estiper pernah mengalami sebuah kevakuman dan itu lumayan lama, sekitar 13 tahun dulu Kopma Estiper Berarti bukan vakum karena Iya. COVID lagi nih, Bukan. karena hal yang agak Iya. riskan sekali ini mungkin. Jadi mungkin kalau kita berbicara kilas balik ya, mungkin betul. kalau berdirinya Kopma Estiper itu sendiri mungkin ya sudah dari lama juga, mungkin dari sejak kampus ini berdiri. Ya karena jujur aja sih aku juga kurang tahu kapan pastinya kampus ini berdiri ya. Iya. Mungkin dengan adanya kampus ini berdiri mungkin dulu Kopma juga sudah langsung berdiri. Nah, kalau setauku mungkin di sejarah singkat Kopma dulu Kopma itu berdiri sekitar tahun 80-an. 86 atau 87. Ya, jadi sebenarnya Kopma ya kalau dihitung dari kita mungkin berdirinya secara awal lah kita sudah cukup tua sebenarnya. Cukup tua, Tapi dulu di sekitar tahun 2000 Kopma itu mengalami kevakuman. Di tahun 2000 ya Nah, Mas di ya? tahun 2000, persis di tahun 2000. 2000. Dan kalau ibaratnya masalah perinciannya itu seperti apa, ya aku pun tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti ya, tapi yang pastinya mungkin ya ada mungkin struggle yang memang tidak bisa pengurus-pengurus yang terdahulu jelaskan. Ya mungkin entah karena mungkin kurang kopmaknya kepengurusan atau mungkin ada Ya, bisa masalah jadi. internal pribadi di Kopma itu sendiri. Kopma pada tahun 2000 itu mengalami kevakuman. Nah, kemudian Kopma Estiper itu berdiri kembali itu di tahun 2013. Oh 2013. Iya. Ya kan dari range-nya rentan waktunya kan 2000 ya. Vakum itu Iya. kan mulai tahun Tahun 2000. 2000. Berdiri lagi, Berdiri bangkit lagi di lagi lah tahun istilahnya ya Mas ya. 2013 itu 2000. lumayan sangat-sangat lama. Ya, Lama itu. dulu lumayan lama. Ya, tepatnya 2013 itu tanggal 6 Maret ya, Maya. Dan akhirnya itu sekarang diperingati sebagai tanggal ulang tahun Kopma yang Kopma. terbaru. Betul sekali. Ya, karena kalau memang kita mengacu pada mungkin tahun-tahun terdahulu ya mungkin tanggal berdirinya Kopma mungkin bukan 6 Maret, tapi itu adalah tanggal bangkitnya kembali kembali, Kopma ya. setelah kevakuman itu di tahun 2013. Nah, dan dulu ketua umum pertama pada tahun itu kalau tidak salah namanya adalah Mas Dede. Mas Didi. Dede. Dede. Iya, Oh, Mas Mas Dede. Dede Khairuddin atau siapa itu? Aku kurang tahu waktu itu nama lengkapnya. Itulah yang ya beberapa orang yang mempelopori akhirnya terbentuknya kembali Kopma. Kopma sendiri ya Mas ya. Ya, terutama mungkin juga termasuk Mas Rizky Kurniawan, Mas Rizky Kurniawan, yang iya, tadinya mungkin akan diundang untuk iya. kesini ya karena mungkin dia ada kesibukan di tempat yang lain akhirnya tidak bisa hadir. Itu adalah salah satu orang juga yang berpengaruh yang mempelopori untuk bangkitnya kembali Kopma. Dan Mas Rizky ini juga merupakan Kopma setahu saya ketua umum di tahun berikutnya itu di tahun 2014. Nah, jadi salah satu sesepuh yang sampai sekarang masih eksis di Kopma kita sendiri adalah Mas Rizky Kurniawan itu sendiri. Iya sih Mas. Nah, Dia kayaknya kerjanya ya terlalu padat ini. Iya, Jam kerja jadwalnya saya padat ini. padat ini. Mungkin kalau untuk masalah nongkrong untuk kayak sharing mungkin Ya, bisa itu mungkin ya, masih Mas bisa ya. mengatur waktu. Nah, jadi intinya silsilah singkat terbentuknya kembali Kopma itu mungkin seperti itu. Nah, terus kemudian juga bisa dibilang mungkin nggak hanya Kopma Estiper saja ya, mungkin hampir semua koperasi di luaran sana apa ya istilahnya hampir memiliki sejarah yang sama. Kita pun juga kembali struggle dulu di tahun 2020.
2020. Nah, pas oke. istilahnya pas COVID-19 itu bener-bener kita struggle banget karena dulu sebelum di tahun itu Kopma sebenarnya dulu sudah mempunyai beberapa program yang menurutku cukup bagus dan kita juga sudah memiliki usaha yang sebenarnya waktu itu bener-bener baru didirikan dan baru berjalan. Dulu kita punya laundry pribadi. Oke. Iya. Dulu kita punya laundry pribadi, mungkin itu baru berjalan sekitar setengah tahun, mungkin seingatku dulu, karena memang itu berdirinya itu adalah di tahunku menjadi anggota baru. Nah, itu kita mempunyai laundry dan ternyata setengah tahun berdiri kita diterpa COVID-19. COVID-19 itu ya. Akhirnya setelah itu karena memang keadaan kampus pun sepi, di sini pun bisa dibilang udah hampir nggak ada mahasiswa yang di sini karena memang semuanya bisa dibilang ya anggaplah BFA. Iya, betul, karena betul. kita semua berkegiatan dari rumah, ya mau tidak mau waktu itu akhirnya usaha laundry kita itu dulu gulung tikar. Gulung tikar. Sampai sekarang pun kita belum bisa membangkitkan kembali untuk usaha laundry itu. Ya mungkin berdoa aja ya Mas di Iya. tahun Ya, kepengurusan kita kita mungkin doakan bisa aja ya untuk di usaha tahun-tahun laundry ini berikutnya ya, Mas, kita ya. ya mungkin nggak harus kembali membangkitkan usaha Iya, laundry ya, iya. tapi mungkin Usaha kita lainnya. bisa Usaha punya lainnya usaha mungkin. lain yang memang di situ sudah anggaplah bisa dibilang sudah usaha pasti. pribadi. Iya. Usaha pribadi, karena untuk saat ini ya yang bisa dibilang bisa kita andalkan untuk keberlangsungan Kopma mungkin hanya kantin dan juga Okabun. Okabun. Betul. Ya, itu adalah penopang utama untuk Penopang utama. kehidupan Kopma Kopma. kita. Ya mungkin apa ya istilahnya sebuah kondisi yang dimana mungkin beberapa kali kita diterpa ya badai dan juga angin topan atau apa, tapi alhamdulillah Kopma Instiper pun sampai sekarang masih bisa eksis. Kita juga alhamdulillah mungkin dari tahun ke tahun kita sudah bisa mulai membaik, kita juga sudah bisa membangun citra kita di kampus. Alhamdulillah kita sekarang juga sudah banyak di support, kita sudah banyak dikenal oleh Aku juga orang-orang sebenarnya gini Mas, kampus. di kampus itu tuh pasti support banget gitu loh Mas. Kayak Iya. UKM tuh kayak ayo maunya apa ini prokernya gini-gini kan Nah, Mas. Itu kampus itu alhamdulillah, mendukung banget Mas itu Mas. Kita sekarang sudah mulai dikenal oleh kampus kita sendiri karena Betul. apa dulu pun ketika kita sehabis vakum kita ingin berdiri kembali sebagai UKM Kopma, itu dulu setauku itu kita sempat mengalami penolakan juga dari UKM yang lain. Karena ketika suatu UKM itu ingin berdiri kembali, kita nggak bisa nih langsung tahun ini kita bikin UKM baru, habis ini tahun ini kita langsung diakui sebagai UKM kampus, itu setauku dulu nggak bisa. Kita dulu harus untuk kita diakui kembali sebagai UKM itu kita harus melewati dua kali ikut kongres. Oh, 2 kali Nah, kongres ya, 2 Pak? kali Gitu ya? kongres baru kita 2 kali kongres, dan itu pun kita harus mendapat persetujuan dari UKM yang lain. Nah, ketika kita tidak mendapatkan persetujuan pun kita mungkin tidak akan bisa berdiri kembali. Jadi begitu banyak halangan yang rintangan dari dulu mungkin sudah kita lewati. Kita vakum di tahun 2000, setelah 13 tahun kita baru berdiri kembali itu pun bukan suatu hal Yang mudah ya, iya, betul. Dan bisa dibilang dari tahun kita berdirinya kembali hingga kita istilahnya bisa mulai membentuk suatu kejayaan. Kita dulu punya usaha pribadi, kita juga dulu Okabun juga pastinya lancar, itu mungkin baru sekitar 9 tahun ya, belum ada puluhan tahun. Dibangkit itu ya masih 9 tahun. Karena kan habis itu kita punya usaha laundry dan lain-lain. Betul. 1 tahun setelah itu kita pun diterpa COVID kembali. Nah, itu pun juga pastinya membuat kita struggle kembali. Betul. Karena semua kegiatan kita berjalan secara online, kita hampir nggak ada pemasukan sama sekali, yang ada hanya pengeluaran. Tapi alhamdulillahnya semua itu bisa kita lalui, dan alhamdulillahnya Kopma pun sampai sekarang masih eksis baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Alhamdulillah kita juga bisa
membawa nama kita baik. untuk eksis di luaran sana, tidak Betul hanya di dalam banget. kampus saja. Bener banget sih, Mas. Iya. Jadi kemarin Kopma juga ya ini Iya, info iya, terbaru info, nih. betul, Iya. Jadi betul. alhamdulillah. Ha-ha. Jadi kemarin pas Japkopnas, Iya. Instiper itu menang juara 1 di juara 1 apa? Di juara 1 kategori putra ya. Iya, Oh, Putra Putra. Kanmas. Iya, Kan Putra Mas, juara Mas, satu. ya, Iya, betul. Kanmas. Putra Itu- koperasi. Iya. Ya, Koperasi. Ini baru suatu tahun ini ya, Ah, Mas, ya? suatu Iya, betul. kebanggaan Iya. juga itu untuk Kopma Instiper itu sendiri, karena memang dulu dari beberapa kali lah ibaratnya beberapa Iya. kali kita ikut Jamkopnas, baru di tahun Baru-baru ini kita ini. bisa meraih podium, walaupun itu hanya satu podium. Iya. Tidak apa-apa, tapi itu pastinya sebuah kebanggaan untuk kita sendiri, Betul, betul. sebuah kemajuan untuk Kopma Instiper itu sendiri. Jadi kita dari tahun ke tahun kita bisa mulai berbenah, tahun kedepannya kita akan seperti apa, itu menjadi tentunya semangat baru untuk Betul, kalian-kalian iya. yang sekarang menahkodai Kopma itu sendiri. Ya. Betul. Kita kan hanya kalau aku dan Mbak Irma kan sekarang istilahnya kita mensupport kalian. betul. Nah, yang menahkodai Kopma itu sendiri adalah kalian-kalian yang sekarang menjadi kepengurusan di Kopma. Kopma. Nah, seperti itu sih. Skalanya kan juga kemarin tuh Jambore nasional kan. Nasional. Iya. Dari sama-sama sih Mas kayak ya kami udah optimal banget nih optimal. untuk kayak gimana ya, bisa nggak ya? Iya. Kita juga sebenarnya Iya. sempat kayak khawatir gitu loh Mas, kayak bisa nggak ya kita menang, bisa nggak ya kampus bangga dengan koperasi Kopma sendiri gitu kan. Terus tanpa disangka-sangka jebret. Jebret. Jebret lagi. Karena itu tuh cabangnya tuh nggak cuma satu. Iya Mas, itu Iya. banyak Itu Kayak kan, ada esai. Betul-betul. Intinya itu kan perlombaan yang dilombakan itu kan banyak kategorinya, Ah, nggak hanya betul. satu kategori, dan bisa dibilang kan alhamdulillahnya kemarin pun penyelenggaranya kan juga deket lah. Ya. Karena kan kemarin kan penyelenggaranya kalau nggak salah kan UNS ya. Iya, betul, dekat. Jadi mungkin kayaknya ya aku nggak tahu ya kalau yang dulu-dulu, tapi selama aku menjabat sebagai anggota maupun kepengurusan di Kopma, kayaknya baru tahun kemarin itu Jambore itu dilaksanakan di Jawa Jawa. Tengah. Jawa Tengah ya. Terutama Jawa Dekat Tengah. juga kan, Ha-ha. Jogja dengan Surakarta. Iya. Karena biasanya itu Jambore itu paling sering diadakan itu di Jawa Barat dan juga Sumatera. Iya, kalau Ya. Tapi tahunnya- tahun lalu tahun di Mbak ini Irma, di ha-ha. UAD. Oh, Oh iya, Iya. tahun lalu di UAD. Iya, itu Ya. dia, oh tahun iya. Mbak Irma apa tahunnya? Iya, Mas tahun- Di Irma? tahunnya Tahun Irma aku, sih, tahunnya Irma di UAD. UAD ya? Oh, di Ah. 2024. Iya, 2004. Di tahun Ah, 2024. Jadi alhamdulillahnya mulai tahun-tahun ini kampus-kampus di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta alhamdulillah sudah mulai menunjukkan Iya, taringnya. Mas. Betul sekali itu, Mas. Dan pastinya kan itu juga mungkin bisa menjadi pemicu semangat untuk Iya. kalian lah. Mm-mm. Semoga nanti kedepannya Jambore bisa dilaksanakan di kampus kita. Iya. Nah, Itu sih Mas pingin banget pastikan aku. itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri Aku untuk pingin banget itu. kampus kita. Wah, Nah, doain aja lah ya. Mungkin ya. Besok misalnya kayak jambornya di mana nih? Instiper. Instiper. Kan Nah. banyak nih yang nggak tahu Instiper tuh di mana, Instiper itu Iya. apa sih segala macam. Instiper tuh kampusnya negeri apa swasta? Iya, Mungkin Nah. mungkin insya Allah ya. Dengan adanya Jambore Nasional diselenggarakan di mm-mm, Instiper, Instiper. kita juga bisa bakal ngunjuk nama di Kampus untuk kita. kampus-kampus Iya, lainnya iya, juga, iya. biar lebih dikenal juga sih Betul mungkin. banget, iya. Jadi setelah mengetahui beberapa tadi yang udah pengalaman dari Mas Ratno, Mbak Mm-mm. Irma dengan Mas Ratno dengan pernah Struggle-strugglenya iya mungkin. seragamnya juga udah pernah berpengalaman jadi ketua, Iya. Mbak Irma juga. Jadi aku mau nanya gitu, kayak apa sih manfaat dari Mas sama Mbak setelah menjabat sebagai dan sudah mengikuti pengalaman itu? Itu pengalaman Sudah terjun langsung Iya. di Kopma sendiri Iya. Mas. Mungkin ada kayak pengalaman. manfaat-manfaatnya, pengalaman-pengalaman yang Mas belum dapat sebelum jadi kepengurusan Kopma atau anggota Kopma dan setelah menjadi Iya. anggota atau kepengurusan Betul, itu dari Kopma sendiri. dari sisi pribadi dan akademik gitu. Iya. Mungkin dari Mbak Irma juga. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin yang paling menonjol itu dari diri sendiri ya. Diri Iya. sendiri. Karena dulu itu saya benar-benar orangnya bisa dikatakan pendiam banget gitu, Oh, kayak introvert. ya, ya. Kalau orangnya introvert guys. Introvert ya. Ya, benar-benar pendiam, apalagi kalau dulu kan habis kita Covid itu kan benar-benar kayak
setiap kemana-mana pasti pakai masker ya. Iya betul Iya. betul Itu banget. hampir setahun setelah COVID itu aku masih pakai masker karena emang sependiam itu, saya nggak Iya. berani ngobrol sama orang pun nggak berani. Aduh. Dan sudah nyaman juga pakai masker. Betul. Iya. Namun karena memang udah masuk ke pengurusan, masuk ke Kopma, dapat teman-teman yang emang nggak expect gitu, Iya. dapat teman-teman emang udah kayak keluarga banget. Kita makan susah pun temen gitu ada. Bener banget sih. bener Kita nggak banget punya itu. uang pun ada aja Ada nanti teman. yang ngajak makan gitu. Iya. Jadi dari situ mungkin udah mulai terbuka ya, udah mulai membuka diri, mau speak up lah, walaupun memang belum dikatakan lancar atau bagus ya, Iya, tapi betul, udah betul. ada lah pengembangan Mau mencoba lah Betul, ya, betul. Mbak ya. belajar, ya, betul. Terus terutama juga dari pengalaman karena saya 2 tahun di usaha, jadi ada lah Melatih public iya, speaking kah atau public gimana speaking dan gitu juga, ya, Mbak? apa ya, wirausahanya tuh lebih ingin dikembangkan Kembangkan lagi. lagi. Iya. Apalagi kita selesai kuliah jadi pengen kayaknya enak buka usaha kali ya, Wah. gitu kali. Buka usaha. Mungkin itu ya yang didapatkan juga dari Kopma, terutama yaitu temennya itu benar-benar solid banget. Itu nggak ada tandingannya sih kalau di Kopma, kemanapun kapanpun tuh selalu ada. Yuk kita ngopi ya, Ayo semua. gitu kan, Iya. misalkan Mbak Irma, ini jam 12 malam nih Mbak Irma, mau nggak nongkrong nih Mbak Irma, ngopi kita yuk, ayo kita kan Mbak Irma Boleh biasanya tuh, kayak gitu boleh. kan, Langsung gas aja. gas aja Apalagi di kadang-kadang. Jogja ya, kalau Jogja. jam 12 tuh kayaknya memang jam-jamnya baru keluar Iya. ya sih. Iya. Apalagi kita kan anak-anak rantau yang dimana Iya. dulunya kita lingkupnya sama keluarga, Keluarga. jam 9 udah tidur, terus jam 5 Strict parent. bangun, gimana-gimananya. Di Jogja lepas dari orang tua mungkin teman yang membarengi Iya, kita. Ya, itu lagi rame-ramenya kayaknya kalau di Jogja jam 12 itu ya. Betul. Baru keluar-keluarnya orang lah. Iya. Jam produktif malah bisa dibilang. Nah, itu. Jam produktifnya itu dari jam 12 malam ke dini hari mungkin ya. Oke. Terus kalau dari Mas Ratno nya manfaat dari sisi pribadi dan akademiknya itu apa? Kalau dari aku sendiri sih yang jelas, kalau tadi kan Irma mungkin sudah berbicara mengenai usaha ya. Iya. Nah, kalau aku berbicara dari sisi keanggotaan. Karena aku dulu pun awal masuk di kepengurusan Kopma, aku juga sebagai PSDA, PSDA tuh apa Mas? pengembangan sumber daya anggota. Oke. Kemudian aku juga ikut organisasi luar di HKMY. Di tahun pertama pun aku juga di HKMY ikut PSDA juga, Oke. pengembangan sumber daya anggota juga. Jadi di situ aku bisa istilahnya ya hampir sama seperti Mas juga. Aku juga melatih soft skillku, aku juga bisa istilahnya melatih kebiasaanku yang dulu mungkin awalnya pikiranku kuliah itu hanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, tapi Berangkat pulang. iya. Tapi ternyata di Instiper ini kita dituntut untuk sebagai mahasiswa yang kita berorganisasi. Di situ akhirnya aku bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka kepada semua orang. Kemudian aku juga bisa menjadi lebih pede di depan umum. Mungkin kalau aku dulu nggak se-introvert Mbak Irma ya, tapi istilahnya kayak mungkin untuk langsung aku berbincang di halayak umum, kemudian istilahnya menonjol di halayak umum itu nggak yang langsung bisa banget lah, butuh beberapa Adaptasi yang mungkin ya, adaptasi Mas. yang itu bisa aku dapatkan semua di Kopma. Karena memang kalau aku jujur aja lebih ke soft skill kepemimpinan yang bener-bener menjadi terlatih di dalam diriku sendiri. Aku bisa istilahnya gimana caranya aku mengontrol suatu anggota, bahkan pengurus itu sendiri. Aku bisa tahu bagaimana caranya kita untuk istilahnya menghadapi sifat-sifat yang pastinya berbeda-beda dari Berbeda-beda. setiap orang. Karena kan mau nggak mau kan, karena aku juga sudah pernah menjabat sebagai ketua ya, gimana caranya aku menjadi penengah dan lain-lain. Nah itu semuanya itu aku dapatkan di Kopma. Karena memang hampir semua perjalananku itu ya bisa dibilang memang nggak mulus, tapi kebetulan memang langsung agak prosesnya itu agak cepat
Agak walaupun cepat. mungkin nggak Ah. mulus tapi pasti ada aja jalannya Iya, gitu. ada aja Ada. jalannya gitu. Iya. Jadi Banyak jalan menuju Roma. Wah, banyak jalan gitu. Banyak jalan menuju Roma. Bisa dibilang kayak gitu. Karena perjalananku itu bisa dibilang cukup singkat karena aku memang hanya berawal dari kepengurusan biasa. Awalnya di Kopma Stiper aku awalnya kan langsung menjadi kepengurusan, itu masih menjadi staf bidang PSDA. Kemudian di tahun kedua aku langsung naik menjadi wakil. Nah baru di tahun ketiga aku naik jadi ketum. Jadi waktu itu emang aku tanpa melewati proses menjadi kepala bidang. Iya. Nah, kemudian di HKMY itu sendiri pun malah lebih fast track karena memang di tahun pertama aku di HKMY itu aku menjadi pengurus bidang PSDA. Itu PSDA, dulu iya, juga hanya staf bidang. Di tahun keduanya aku langsung menjadi ketua umum. Iya. Nah, jadi memang soft skillku lebih kebanyakan terlatih di kepemimpinan, Leadership tadi ya. leadership tadi. Dan Mungkin itu karena Mas juga dirasa cocok Mas dari anggota-anggotanya mungkin Mas. Iya, betul. lebih ke arah kepaksa aja sih. Waduh. Jangan disebut Oh, Mas jangan kalau gitu disebut Mas. ya. Dibongkar ya. Aduh, bongkar ini. Bongkar sedikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kayaknya semua ketum mungkin Semua juga ketum kayaknya hampir sama ya. Mau nggak mau ya, Awalnya, Ma, ya? Betul. Awalnya mungkin. Awalnya itu Awalnya. mau nggak mau karena memang kita sudah dipilih, kita sudah dipercaya ya sudah dijalani Jalani aja, aja. dinikmati aja. Toh nyatanya juga ada masa kejayaannya Iya. sendiri Iya. tiap Mas. Mungkin yang di sini nggak tahu apa itu sih PSDA, Oh, usaha iya. gimana itu merupakan bidang-bidang yang ada dalam koperasi mahasiswa Stiper sendiri ya Mas. Ada apa aja Mas kalau Mbak kalau yang bidang-bidangnya? Mungkin Mas? kalau di tahunku sama tahunnya Irma mungkin hampir sama ya untuk kepengurusan bidang di koperasi kita, terutama koperasi Stiper. Mungkin kalau di koperasi-koperasi yang lain itu mungkin ada sedikit perbedaan. Iya betul. Karena memang yang pastinya kultur dan juga usaha mereka pun juga berbeda, Iya. anggotanya juga beda. Mm. Jadi pastinya struktur kepengurusan di antara satu Kopma dengan Kopma yang lain pun pasti ada perbedaan juga. Perbedaannya. Nah, Betul. kalau dulu di tahunku sama Irma itu selain ketua dan wakil itu ada staf bidang administrasi. Mungkin kayaknya di tahun ini udah ada dipecah lagi administrasi itu, kemudian ada bidang keuangan, kemudian ada humas, kemudian ada PSDA dan juga ada usaha. Iya. Jadi di tahunku sama Irma kita hanya ada 5 bidang itu. Mungkin kalau di tahun kita administrasi itu nggak ada, jadi diganti dengan Iya, Kesekretariatan. Makanya itu kan sekarang kan sudah ada perombakan kembali Perombakan, ya, ya, betul. untuk berbagai bidang-bidang yang ada di Kopma itu sendiri. Mungkin kalau untuk tahun ini di Kopma kita administrasi sudah diganti menjadi Kesekretariatan. kesekretariatan. Mungkin di tempat lain itu ada juga namanya personalia. Iya. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang mungkin sebenarnya antara satu Kopma dan Kopma yang lain itu berbeda, tapi sebenarnya itu mungkin maksudnya itu sama. Iya. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau admin ya pastinya kita berurusan dengan berkas-berkas. Kemudian kalau keuangan ya sudah yang pastinya uang jelas. Cuan. Yang pastinya itu yang ada di pikiran keuangan. Dan Iya, juga betul. terutama pasti usaha kan istilahnya kalau usaha kan gimana caranya mereka mendapatkan uang. Kalau keuangan ya mereka yang memegang kendali untuk kas keluar masuknya. Betul. Kemudian kalau humas ini kita menjadi penghubungnya. Iya, Penghumas jalan itu tengah, adalah jalan sih mungkin. Jalan penghubung antara Kopma kita mungkin dengan kampus, dengan Kopma-Kopma lain, ya KM. Kang posnya, Mungkin Kang juga posnya antar bidang juga Kopma, ya, Mas, ya. ya antar Iya. bidang juga itu adalah tugas dari humas. Kemudian kalau PSDA itu sendiri, ya kita mengurusi bagian keanggotaan, kita yang bagian mendata anggota, kita yang bagian gimana caranya memikirkan anggota itu bisa aktif. Iya, betul, Karena betul, kan betul. Ya dari sepengalamanku sih ya, anggota Kopma itu mungkin di awal bisa dibilang banyak,
tapi mungkin dari tahun ke tahun ya seleksi alam biasa. Ya, biasa. mungkin Nah. itu emang udah menjadi ciri khas setiap Ya, UKM ya. juga mungkin ya, nggak Ah. cuma Kopma aja mungkin di awal. Mungkin juga dari betul, tahun ke betul, tahun betul. akhirnya banyak yang akhirnya itu hanya tinggal namanya saja. Betul Nah, sekali. jadi tugas PSDA ini sebenarnya bisa dibilang apa ya, PSDA dan usaha itu bisa aku bilang salah satu bidang yang mungkin paling berat di Kopma, karena memang usaha itu adalah ujung tombak dari Kopma itu sendiri, sedangkan PSDA itu adalah ujung tombak dari anggotanya. Ketika PSDA kita mungkin apa ya slow saja, mungkin nggak ada yang terlalu istimewa, nggak ada yang bisa membuat suatu anggota itu bergerak, ya seperti yang sudah dibicarakan tadi ya, pastinya anggota pun kadang kan juga pasti bingung ya, kita di Kopma tuh mau ngapain, Iya. kita di Kopma tuh sebenarnya belajar apa, kita di Kopma itu sebenarnya bisa dapat apa aja. Iya, Nah, betul, itu betul. adalah tugas dari PSDA itu PSDA sendiri. Nah, mungkin itu beberapa bidang-bidang yang ada di Kopma Stiper dari tahun ke tahun. Mungkin dari tahun ke tahun sampai sekarang pun bidang-bidangnya hampir masih sama, hanya saja mungkin sudah ada beberapa bidang yang sudah diganti penyebutannya. Iya. Mungkin highlightnya lebih ke arah usaha ya Mbak Iya. Dewa? Oh, Boleh. Iya kan mungkin ya. Oke, dari Tegar Mungkin dari aku cukup kah apa? mungkin ada satu pertanyaan terakhir oke. mungkin ya. Boleh, Ini- silahkan. Jadi kalau bicara soal visi ke depan ya, nah Mm-mm. kira-kira bagaimana koperasi mahasiswa bisa terus relevan untuk generasi mahasiswa berikutnya? Mm-mm. Itu kira-kira bagaimana? Intinya pesan-pesan Mas Ratno sama Mbak Ya. Irma mungkin pesan. gimana untuk kedepannya Kopma, Hmm. untuk kayak anggota baru yang mungkin Hmm. bakal pingin ikut atau Ya. diajak teman nih untuk boleh. Apalagi ini kan baru maba. betul betul Ah, betul betul betul. Boleh sih. Irma mau ngasih Mungkin Iya, saran dari masukan saran dulu. dari untuk kepengurusan, Iya. untuk Kopma kedepannya atau gimana? Mungkin untuk Kopma kedepannya dulu ya. Ya. Mungkin tadi udah disinggung juga sama Mas Ratno kalau Kopma kita itu mungkin juga kalau bisa untuk kedepannya itu kita mempunyai usaha yang memang udah berjalan di luar lah. Iya, Jadi betul. emang udah berdiri yang kepemilikan sendiri. Iya, kepemilikan sendiri gitu. Jadi Dan itu berjalan tetap mungkin. betul. Jadi terus setiap hari berjalan. Jadi pemasukan kita nggak ada hentinya gitu. Beda sama kayak misalkan Okabun itu kan kita ada waktunya ya. sendiri-sendiri. Mungkin setahun cuma sekali gitu. Jadi Betul. kita usahakan udah mempunyai usaha yang memang berjalan setiap harinya begitu. Terus kemudian untuk kepengurusan mungkin saling merangkul ya satu sama lain, baik itu ada kegiatan maupun tidak, maupun di betul. luar kegiatan Kopma kayak mungkin main atau apa, mungkin kita bisa ayo kita main ke sini, kita main ke sana. Lebih Jadi mengayomi Ya, lagi betul. ya, Mbak ya. Dan juga tidak antar pengurus namun juga antar anggota. Anggota juga. Seperti yang dibilang Mas Ratno tadi, kalau memang anggota kita tidak ada kegiatan, Kopma mungkin bisa saja vakum lagi ya Mas ya, Iya, kalau sampai pasti itu. anggota itu tidak ada Iya, betul, ya. betul. Jadi untuk pengurus ya usahakan hubungan antara anggota itu selalu Jaga. dijaga. Dijaga. Mungkin itu ya untuk Oke. kalau untuk maba baru, mungkin untuk teman-teman maba ya yang memang berminat di berbagai mungkin entah wirausaha, entah itu kepemimpinan, entah itu juga di media sosial, yang khususnya di Kopma sendiri tuh saat ini Humas sendiri udah mengembangkan berbagai media sosial ya. Betul, Iya. betul. banget. Terutama sekarang ini kita ada podcast, Podcast, yang ya. memang ini kayaknya baru Baru banget ya, banget. baru launching kayaknya ya. Betul. Nah, itu mungkin buat teman-teman maba yang memang ingin mengasah skill atau memang udah ada skillnya, bisa juga bergabung dengan Kopma ya, yang Betul. memang azasnya udah kekeluargaan, otomatis kalian bakal dirangkul seerat-eratnya sama teman-teman di Kopma. Iya, Mungkin itu ya. Oke, makasih Mbak Irma tentang saran dan masukannya ini sangat sangat membantu untuk kami ke depan. Mungkin dari Mas Ratno ada tambahan? Ya mungkin kalau dari aku sendiri yang jelas adalah kekompakan kalian, terutama pengurus, dijaga, karena pasti anggota itu melihat insight itu pasti dari pengurus. Pengurusnya dulu. Pengurus dulu. Ketika pengurus atau suatu kepengurusan itu kita juga mungkin berjalan tidak baik-baik saja, pasti anggota juga akan mungkin hanya melihat sebelah mata. Iya. Nah, jadi mereka mungkin bisa aja berpikiran,
alah pengurusnya aja kayak gitu, masa kita anggotanya disuruh tertib. Nah intinya dari kalian kepengurusan itu sendiri tetap jaga kekompakan, tetap jaga kekeluargaan kalian, gimana pun itu caranya, apapun itu keadaannya, karena memang kalianlah yang menjadi jembatan penghubung antara pengurus dan juga anggota. Pastinya anggota itu akan mengalami suatu keaktifan ketika kalian banyak mengadakan suatu kegiatan, event yang itu memang untuk istilahnya ya keanggotaan. Jadi gimana caranya buat anggota itu supaya mereka itu nyaman ketika bergabung di Kopma, gimana buat anggota itu mereka itu pengen terus rasanya berbincang dengan anggota-anggota yang lain, mereka pengen bahkan mungkin bisa berbincang dengan pengurus-pengurus. Dan nggak ada salahnya juga mungkin suatu anggota juga punya ide-ide atau inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa membuat kalian pengurus untuk mempertimbangkan suatu pemikiran yang mereka ajukan ke kalian. Nah jadi kalianlah yang harus istilahnya lebih kreatif, gimana supaya caranya Kopma ini intinya nggak mati. Nah itu pastinya yang akan menjadi suatu penopang Kopma ke depannya. Ketika Kopma ini sudah benar-benar aktif, kita di keanggotaan maupun di kepengurusan itu sudah solid, aku rasa mungkin nanti untuk kita berjalan lebih ke depannya, mungkin nanti mulai memikirkan suatu usaha yang baru, mungkin kita juga nanti memikirkan suatu ide-ide yang baru, itu pastinya akan lebih mudah. Apalagi sekarang yang namanya media sosial itu sangat gampang sekali untuk dimanfaatkan. Nah mungkin terutama hal sekecil apapun sebenarnya ketika itu bisa menjadi suatu hal yang dalam tanda kutip viral, itu saja itu sudah bisa menjadi suatu highlight atau suatu insight dari sebuah kejadian-kejadian tertentu. Jadi kita yang pastinya kan kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya, dan pastinya dari tahun ke tahun pasti akan ada sesuatu yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, namun mungkin kita belum bisa menemukan celahnya saja. Nah gimana caranya kita bergerak ke arah ke situ, gimana caranya kita bisa mengembangkan diri ke arah suatu tujuan tersebut yang pastinya membutuhkan kekompakan antara pengurus dan juga anggota. Nah mungkin yang pastinya ya aku berharap intinya Kopma ke depannya juga pastinya gimana caranya kalian harus berkembang lebih bagus lagi. Amin. Buat istilahnya alumni terdahulu yang mereka sudah dengan susah payah untuk ibaratnya membangkitkan dan juga membangun Kopma kembali ini, mereka akhirnya merasakan apa yang sudah mereka bangun hingga sekarang, karena pastinya itu juga bukan perjalanan yang mudah untuk mereka. Jadi jangan biarkan usaha mereka itu menjadi sia-sia. Nah itu kita sekarang juga sudah memiliki insight yang bagus, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Kita juga bisa bekerja sama dengan kampus-kampus di luaran sana, mungkin gak hanya sebatas kampus di Yogyakarta saja, kita juga punya perkumpulan bahkan se-Indonesia. Jadi kita juga mungkin bisa sering-sering sharing atau saling bertukar pikiran dengan mereka. Nah pastinya kan itu juga menjadi sebuah, mungkin bisa jadi sebuah jalan atau inspirasi untuk Kopma menjadi lebih baik ke depannya. Nah mungkin dari aku itu sih yang pasti solid lah dulu antara pengurus dan juga anggota. Ketika itu bisa terjalin, aku yakin kok pasti semuanya akan mengalir. Ya mungkin itu sih dari aku. Oke, kita kan udah ngomong panjang lebar mengenai Kopma itu sendiri. Mungkin semoga saja yang menonton ini khususnya untuk khalayak ramai di luar sana mungkin bisa lebih paham lagi tentang apa itu koperasi di kalangan mahasiswa sendiri. Betul. Dan makasih banget untuk saran dan masukannya dari Mas Mbaknya. Maaf juga untuk kalau misalkan terpotong untuk waktunya ini mungkin berbentrokan dengan kerja atau aktivitas mungkin ya. Tegar? Mungkin udah cukup sih.
Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih Terima karena kasih. sudah meluangkan waktunya untuk Mas Ratno sama Mbak Irma. Semoga kedepannya terus sukses, terus Amin. Amin. Bisa. Terus jangan sampai kapok untuk diundang Oh, iya. di sini lagi sih, Betul Mbak. banget. Oke, oke. Jangan sampai Boleh. kapok Itu aja sih, bukan Mbak. hadirannya. Jangan sampai kapok untuk melihat wajah aku dan wajah Weh. Tegar lagi. Iya. Oke, cukup sekian Cukup. dari sesi Binkop kali Betul. ini. Mm-mm. Kami ucapkan terima Terima kasih dan Dan jangan lupa untuk ditonton dan like videonya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.